Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang karya monumental Islam dalam teks. Sebelum kita menjelaskan hal tersebut, terlebih dahulu marilah kita pahami tentang apa itu karya monumental Islam dan teks. Yang pertama, karya merupakan wujud karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia berilmu dan dituangkan dalam bidang seni ataupun ilmu pengetahuan. Monumental dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata monumental tergolong sebagai sebuah adjektiva atau kata sifat yang bermakna menimbulkan kesan peringatan pada sesuatu yang agung. Islam, ajaran agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa melalui para rasulnya sejak Nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi terakhir baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teks atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains merujuk pada kegiatan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menciptakan teknologi serta membuktikan suatu peristiwa di dalam kehidupan ini secara saintifik atau sesuai dengan perkembangan zaman. Karya monumental Islam dalam bidang teks. Dalam materi ini kita akan membahas mengenai peran cendekiawan muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, di mana karyanya atau hasil pemikirannya dapat bermanfaat hingga saat ini dikarenakan kerap menjadi rujukan oleh para ilmuwan dari masa ke masa untuk dapat mengembangkannya serta mengaplikasikannya dalam penciptaan teknologi baru sesuai perubahan zaman. Periodisasi perkembangan Islam. Yang pertama, masa kemajuan 1 pada tahun 650 Masehi sampai dengan 1000 Masehi. Yang kedua, disintegrasi pada tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Kemunduran 1 1250 sampai 1500 Masehi. Kemajuan 2 pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Kemunduran 2 pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Kebangkitan 1800 sampai saat ini. Masa kemajuan 1. Masa kemajuan 1 berlangsung pada era klasik, yakni antara tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada masa ini dikenal dengan dua kerajaan besar yang memiliki pengaruh dalam perkembangan dan kemajuan Islam saat itu. Adapun dua kerajaan tersebut ialah Kerajaan Umayyah atau Daulah Umayyah, Kerajaan Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Daulah Umayyah pada masa Bani Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Aspek yang berkembang yaitu politik, keagamaan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan militer. Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi sampai dengan 1250 Masehi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Aspek yang berkembang yaitu ilmu, ekonomi, arsitektur, sosial, dan militer. Faktor internal kemajuan Islam, konsistensi dan keistiqomahan umat Islam kepada ajaran Islam. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. Pedoman hidup Islam adalah rahmat seluruh alam. Pedoman hidup bahwa Islam adalah keseimbangan dalam menanggapi duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal kemajuan Islam, asimilasi bangsa. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Gerakan terjemah. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Etos keilmuan para ulama era periode klasik. 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. 2. Melaksanakan isi hadis untuk menuntut ilmu. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad.
Apa penyebab kemunduran Islam dalam bidang ipteks? Dari rangkaian kisah yang sudah kami informasikan melalui presentasi ini, sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa terdapat 4 faktor yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran dalam bidang ipteks. Adapun 4 faktor yang kami maksud antara lain kepemimpinan, siapa dan bagaimana kemampuannya memimpin, menyatukan dan mensejahterakan bangsanya. Perekonomian, diperlukan effort yang besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan saat kondisi perekonomian suatu wilayah sedang tidak baik. Politik dan keamanan negara, waktu yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berkurang dikarenakan konflik politik dan perebutan kekuasaan yang berpengaruh pada kesejahteraan rakyat dan keamanan negara atau dinasti. Semangat persatuan dari seluruh elemen dinasti atau negara, mulai dari pemimpin dan jajarannya hingga seluruh rakyat di dalam suatu dinasti.